kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi manusia juga dapat terganggu. Berikut adalah beberapa kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi manusia. Gangguan pada ginjal. Berikut adalah kelainan dan penyakit pada ginjal. A. Batu ginjal. Batu ginjal merupakan penyakit yang mengakibatkan urin sulit keluar dan dapat menimbulkan rasa sakit. Batu ginjal terjadi karena endapan kalsium fosfat yang menyumbat saluran kencing. Penyebabnya karena terlalu banyak mengkonsumsi garam mineral, terlalu sedikit mengkonsumsi air, serta kebiasaan menahan buang air kecil. Penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan sinar laser. Tujuan pembedahan untuk membuang endapan garam kalsium, sedangkan tujuan penggunaan sinar laser yaitu untuk memecahkan endapan garam kalsium. B. Radang ginjal atau nefritis. Radang ginjal terjadi karena adanya kerusakan pada nefron, terutama glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Kerusakan glomerulus dapat menyebabkan urin masuk kembali ke dalam darah. Peristiwa demikian disebut uremia. Adanya urin di dalam darah menyebabkan terganggunya proses penyerapan air, sehingga terjadi penimbunan air di kaki atau disebut edema. Penderita nefritis dapat disembuhkan dengan cangkokan ginjal atau dengan cuci darah secara rutin. Cuci darah biasanya dilakukan sampai penderita mendapatkan donor ginjal yang memiliki kesesuaian jaringan dengan organ penderita. C. Gagal ginjal. Gagal ginjal atau ginjal kronik merupakan kerusakan parah pada ginjal, sehingga ginjal tidak berfungsi. Keadaan seperti ini menyebabkan darah mengandung urin yang tentunya dapat meracuni tubuh. Gagal ginjal dapat diatasi melalui proses dialisis atau cuci darah. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin dialisis atau kidney dialysis machine. Proses cuci darah dengan menggunakan mesin dialisis dikenal dengan istilah hemodialisis. Selain itu, penderita gagal ginjal tetap dapat ditolong dengan mencakok ginjal. Ginjal yang sakit biasanya diambil, arteri dan uratnya diikat agar putus hubungan, kecuali cabang yang berhubungan dengan kelenjar adrenal. Kemudian, ginjal yang sakit diganti dengan ginjal yang sehat dari donor yang sesuai. D. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan terdapatnya glukosa atau gula di dalam urin. Diabetes mellitus sering dikenal dengan sebutan penyakit kencing manis atau penyakit gula. Penderita diabetes mellitus tidak dapat memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup, sehingga terjadi kelebihan glukosa di dalam tubuh. Penyebab penyakit diabetes mellitus disebabkan karena pola makan yang tidak seimbang, disertai kurangnya aktivitas fisik, pertambahan usia, genetik, dan stres. Penyakit ini dapat diatasi dengan melakukan diet ketat di bawah pengawasan dokter dan terapi hormon insulin. E. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus merupakan suatu penyakit di mana terdapat kekurangan hormon antidiuretik atau ADH yang menyebabkan rasa haus yang berlebihan serta mengeluarkan urin terlalu banyak terutama di malam hari. ADH atau antidiuretik hormon adalah hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis yang dapat mempengaruhi proses reabsorpsi cairan pada ginjal. Apabila kekurangan hormon ADH, maka jumlah urin dapat meningkat sampai 30 kali lipat dari kondisi normal. F. Oliguria. Oliguria merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan sedikitnya produksi urin. Penyakit ini disebabkan karena ginjal mengalami kerusakan. Pada saat tertentu, seseorang bisa saja tidak mampu untuk menghasilkan urin sama sekali. G. Pyelonefritis. Pyelonefritis adalah radang seluruh bagian ginjal. Kerusakan ini sering dimulai dengan infeksi bakteri pada pelvis ginjal yang kemudian melebar ke bagian utama ginjal. Gangguan pada kulit. A. Biduran.
Pernahkah kamu menderita biduran? Tahukah kamu bagaimana ciri-ciri orang yang menderita biduran? Biduran disebabkan oleh udara dingin, alergi makanan, dan alergi bahan kimia. Ciri-ciri penderita biduran adalah mengalami kelainan pada kulit seperti timbul bercak atau bentol-bentol kemerahan, sangat gatal, dan sering disertai rasa tertusuk dan panas. Biduran pada dasarnya dapat disembuhkan dan lamanya tiap orang berbeda. Tergantung jenis obat yang diberikan oleh dokter dan ketaatan pasien minum obat. Dan jika biduran disebabkan oleh alergi, maka cara pencegahannya dengan menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi. B. Jerawat. Jerawat merupakan gangguan umum yang bersifat kronis pada kelenjar minyak. Jerawat dapat muncul karena produksi minyak berlebihan, sel-sel mati, bakteri, kosmetik, serta obat-obatan. Perubahan hormon yang merangsang kelenjar minyak di kulit seperti pada masa menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres merupakan faktor pemicu timbulnya jerawat. C. Eksim. Eksim merupakan penyakit kulit yang akut atau kronis. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik. D. Biang keringat. Biang keringat dapat menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Biang keringat disebabkan oleh penyumbatan pada pori-pori yang berasal dari kelenjar keringat. Daki, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan biang keringat. Pada saat cuaca panas dan kondisi tertentu, tubuh akan mengeluarkan keringat. Tetapi karena adanya penyumbatan, maka keringat tertahan di dalam kulit dan menyebabkan terbentuknya benjolan kecil berwarna merah. Untuk mengurangi terbentuknya biang keringat, dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti sewaktu musim panas, gunakan pakaian yang lembut, ringan, dan terbuat dari katun, serta berada di dalam ruangan yang teduh. Dan sewaktu musim dingin, hindari berpakaian terlalu hangat. Mandi dengan air dingin dan dengan sabun yang tidak mengandung wewangian atau pewarna yang membuat kulit kering. Dan jika kamu sebelumnya sudah terserang biang keringat, taburkanlah bedak di sekitar biang keringat. Apabila bintik-bintik biang keringat sudah mengeluarkan nanah, sebaiknya segera periksakan ke dokter. E. Psoriasis. Psoriasis adalah penyakit yang mengenai kulit. Ditandai dengan sisik yang berlapis berwarna keperakan, disertai dengan penebalan warna kemerahan dan rasa gatal atau perih. Bila sisik ini dilepaskan, maka akan timbul bintik perdarahan di kulit bawahnya. Psoriasis biasanya terjadi pada bagian kulit kepala, sikut, lutut, dan punggung. Namun, sampai saat ini, psoriasis belum diketahui penyebabnya. F. Kanker kulit. Kanker kulit adalah pertumbuhan sel-sel pada kulit pada taraf abnormal. Penyakit kanker kulit disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Penyakit ini lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang, karena warna kulit tersebut lebih sensitif terhadap sinar matahari. Kanker kulit biasanya tumbuh pada bagian epidermis atau lapisan kulit paling luar, sehingga benjolan atau tumor dapat terlihat dari luar, sehingga kanker kulit merupakan jenis kanker yang paling mudah ditemukan gejalanya pada stadium awal. Kanker kulit juga merupakan kanker yang paling sedikit menimbulkan resiko kematian pada penderita. Ini disebabkan karena kulit jarang dapat mencapai organ-organ vital, seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan batang otak manusia. Gangguan pada hati. A. Hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, misalnya virus hepatitis A, B, C, D, E, dan G. Hepatitis juga bisa terjadi karena infeksi virus lainnya, seperti mononukleosis infeksiosa, demam kuning, dan infeksi sitomegalovirus. Penyebab hepatitis non-virus yang utama adalah alkohol dan obat-obatan.
Hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan disebut hepatitis akut. Sedangkan hepatitis yang berlangsung lebih dari 6 bulan disebut hepatitis kronis. B. Penyakit kuning. Penyakit kuning adalah penyakit yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah dan menyebabkan warna darah menjadi kuning. Ciri-ciri penderita penyakit kuning yaitu kulit tampak pucat kekuningan, menguningnya bagian putih mata atau sklera, menguningnya kuku jari, serta menguningnya kelenjar ludah yang disebabkan oleh tingginya kadar bilirubin. Gangguan pada paru-paru. A. Asma. Asma atau dikenal dengan bengek merupakan keadaan menyempitnya saluran pernafasan akibat hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Penyempitan ini bersifat sementara. Penyempitan ini dapat dipicu oleh berbagai rangsangan seperti debu, bulu binatang, asap, serbuk sari, udara dingin, dan olahraga. Penyakit ini ditandai dengan susah untuk bernafas atau sesak nafas. Penyakit ini tidak menular, tetapi bersifat menurun. B. Tuberkulosis atau TBC. TBC adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan tulang. Daerah yang terinfeksi akan diserang oleh makrofag, sehingga daerah tersebut akan rusak dan dikelilingi oleh jaringan fibrotik untuk membentuk tonjolan yang disebut tuberkel. Pada stadium lanjut, akan menyebabkan daerah fibrotik di seluruh paru-paru, sehingga mengurangi jumlah jaringan paru-paru fungsional. TBC merupakan salah satu penyakit tertua yang menyerang manusia dan dapat menyebabkan kematian. Pengobatan TBC berlangsung cukup lama, minimal waktu pengobatan 6 bulan, dan selanjutnya dievaluasi oleh dokter. Karena pengobatan yang cukup lama ini, membuat pasien putus berobat atau menjalankan pengobatan secara tidak teratur. Padahal, kedua hal ini fatal akibatnya, yaitu pengobatan tidak berhasil dan kuman menjadi kebal, disebut MDR atau multi-drugs resistant, serta berdampak besar dalam menularkan penyakit pada lingkungan, sehingga jumlah penderita semakin bertambah. Karena itu, pasien TBC diharapkan selama kurang lebih 6 bulan pengobatan tidak boleh putus. C. Radang paru-paru atau pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit pada paru-paru di mana alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Pneumonia dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, zat-zat kimia, serta akibat dari penyakit lainnya, seperti kanker paru-paru. Penyakit ini dimulai dengan infeksi dalam alveolus, yaitu membran paru-paru mengalami peradangan dan berlubang-lubang, sehingga cairan dan eritrosit masuk ke dalam alveolus. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain, hingga dapat meluas ke seluruh lobus, bahkan seluruh paru-paru. Penyakit radang paru-paru ditandai dengan batuk berdahak, dengan dahak kental dan berwarna kuning, sakit pada dada, demam, dan kesulitan bernafas. Penderita radang paru-paru biasanya disembuhkan dengan meminum antibiotik.